Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Elia dan Bu Nurlinda. Pada pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sebelum memasuki pada pembelajaran, ada kata-kata motivasi untuk kalian, yaitu mengeluh hanya akan membuat hidup kita semakin tertekan, sedangkan bersyukur akan senantiasa membawa kita pada jalan kemudahan. Apa makna dari quote tersebut? Maknanya adalah dalam belajar kita tidak boleh mengeluh. Jika ada soal matematika yang susah, tetap dikerjakan dan jangan mengeluh. Karena di luar sana banyak yang ingin sekolah seperti kalian, tetapi tidak bisa. Mungkin karena terkendala biaya atau terkendala-kendala lainnya. Nah, adapun tujuan pembelajarannya adalah melalui model pembelajaran Discovery Learning, peserta didik diharapkan mampu 1. Menentukan akar persamaan kuadrat dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Dan yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan melengkapkan kuadrat sempurna pada persamaan kuadrat. Selanjutnya ada manfaat. Salah satu manfaat mempelajari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari adalah mengenai gerak suatu objek yang dilempar ke atas. Hal tersebut merupakan salah satu penerapan dari persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti gambar ini. Ini merupakan gambar bola yang dilempar ke atas. Ini merupakan contoh penerapan dari konsep persamaan kuadrat. Sebelum memasuki pada materi, mari kita ingat kembali. Apakah kalian masih ingat mengenai materi di pertemuan sebelumnya? Pada pertemuan kemarin, kita telah mengetahui bahwa terdapat 3 cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat, yaitu memfaktorkan, melengkapkan kuadrat sempurna, dan yang terakhir dengan rumus ABC. Kemarin kita sudah membahas tentang pemfaktoran. Apakah kalian masih ingat bentuk umum dari pemfaktoran itu seperti apa? Persamaan kuadrat x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 difaktorkan menjadi x ditambah p dikali x ditambah q, di mana p ditambah q sama dengan b, dan p dikali q sama dengan c. Ini sudah kita bahas kemarin. Nah, selanjutnya pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara yang kedua, yaitu melengkapi kuadrat sempurna. Sebelum mempelajari lebih lanjut, kalian perlu mengenal terlebih dahulu tentang sifat akar. Misalnya dipunyai akar persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4. Dengan mudah dapat dihitung bahwa persamaan kuadrat x kuadrat sama dengan 4 mempunyai akar-akar x sama dengan akar 4 atau x sama dengan negatif akar 4 dan dapat disederhanakan menjadi x sama dengan 2 dari sini atau x sama dengan negatif 2 dari sini. Berdasarkan pada contoh di atas, dapat kita simpulkan bahwa jika x kuadrat sama dengan k suatu bilangan tak negatif, maka x sama dengan akar k atau x sama dengan negatif akar k. Nah, dari bentuk umum ini, kita cek ke dalam sini. X sama dengan x kuadrat sama dengan k. Ini x kuadrat sama dengan 4. Berarti k-nya adalah 4. Nah, x sama dengan akar k, berarti x sama dengan akar 4. Ini. Atau x sama dengan negatif akar k. Ini. X sama dengan negatif akar k. K-nya 4, jadi x sama dengan negatif akar 4. Nah, dari ini diperoleh x sama dengan 2, karena akar 4 sama dengan 2. Dan dari sini diperoleh x sama dengan negatif 2, karena negatif akar 4. Akar 4 sama dengan 2, jadi x sama dengan negatif 2. Bentuk kuadrat sempurna antara lain ini. Terdapat contoh-contoh bentuk kuadrat sempurna. Yang pertama ada 16. Kenapa 16 termasuk bentuk kuadrat sempurna? Karena 16 sama dengan 4 kuadrat.
Yang kedua ada 4x kuadrat. Mengapa 4x kuadrat termasuk bentuk kuadrat sempurna? Karena 4x kuadrat sama dengan 2x kuadrat. Yang selanjutnya ada x kuadrat ditambah 2x ditambah 1. Mengapa ini termasuk bentuk kuadrat sempurna? Karena x kuadrat plus 2x tambah 1 dapat difaktorkan menjadi x tambah 1, x tambah 1 atau x tambah 1 kuadrat. Yang selanjutnya ada x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9. Mengapa persamaan ini termasuk bentuk kuadrat sempurna? Karena x kuadrat dikurangi 6x ditambah 9 sama dengan x dikurangi 3 kuadrat. Bentuk ini dapat dijadikan menjadi x dikurangi 3 kuadrat. Jadi bentuk-bentuk ini dapat dikatakan sebagai bentuk kuadrat sempurna. Selanjutnya, ada cara mengubah bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0 menjadi bentuk kuadrat sempurna. Cara yang pertama adalah ubah terlebih dahulu bentuk ax kuadrat ditambah bx tambah c sama dengan 0, sedemikian sehingga koefisien dari x kuadrat menjadi 1 dengan cara membagi ruas dengan a. Karena di sini koefisien x kuadrat sama dengan a, koefisien dari x kuadrat adalah a, jadi kita membagi ruas ini dengan a, agar x kuadrat koefisiennya 1. Yang kedua, nyatakan persamaan kuadrat ke dalam bentuk x kuadrat ditambah mx sama dengan n, di mana m adalah b per a dan n adalah negatif c per a. Selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan koefisien x per 2, atau dalam hal ini, m dibagi 2 dikuadratkan. Selanjutnya, ubah persamaan menjadi bentuk kuadrat sempurna, x ditambah p kuadrat sama dengan q. Nah, selanjutnya, sehingga diperoleh x ditambah p sama dengan plus minus akar q, sehingga akar-akarnya adalah negatif p plus minus akar q. Nah, agar kalian lebih paham tentang cara mengubah bentuk ini menjadi bentuk kuadrat sempurna, mari perhatikan contoh berikut. Perhatikan contoh berikut ini. Tentukan akar-akar dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, kita tulis persamaan kuadrat yang diketahui, yaitu x kuadrat ditambah 4x dikurangi 5 sama dengan 0. Lalu, kita pindah ruas ke kanan negatif 5-nya, diperoleh x kuadrat ditambah 4x sama dengan 5. Nah, selanjutnya, tambahkan kedua ruas dengan koefisien x dibagi 2 kuadrat. Dari mana koefisien x? Koefisien x ini diperoleh dari koefisiennya x yang ini, yaitu 4. 4 dibagi 2, lalu dikuadratkan, sehingga x kuadrat ditambah 4x ditambah 4 dibagi 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah 4 dibagi 2 kuadrat. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah 2 kuadrat. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat sama dengan 5 ditambah 4. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat sama dengan 9. Nah, persamaan yang x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 kuadrat diubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna, sehingga diperoleh x plus 2 kuadrat sama dengan 9. Lalu, dari sini kedua ruas kita akar, sehingga diperoleh x ditambah 2 sama dengan plus minus akar 9. X ditambah 2 sama dengan plus minus 3. Nah, untuk mencari nilai x yang pertama ini, kita gunakan ruas kanan yang positif 3 terlebih dahulu, dan untuk mencari nilai x2 ini, kita gunakan ruas kanan yang negatif 3. Sehingga x yang pertama ini diperoleh dari x ditambah 2 sama dengan 3. X sama dengan 3 dikurangi 2. X yang pertama diperoleh nilai 1. Atau untuk
mencari nilai X yang kedua ini diperoleh dari X ditambah 2 sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 dikurangi 2, sehingga diperoleh nilai X2 itu negatif 5. Jadi, akar persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0 adalah X yang pertama adalah 1 dan X yang kedua adalah negatif 5. Himpunan penyelesaian persamaan kuadrat tersebut adalah 1, negatif 5. Nah, selanjutnya, penerapan persamaan kuadrat dalam masalah nyata. Ada permasalahannya diketahui luas potongan karton berbentuk persegi panjang yaitu 40 meter kuadrat. Panjang karton itu yaitu 3 meter lebih panjang dari lebarnya. Berapakah panjang dan lebar potongan karton tersebut? Nah, untuk alternatif pemecahan masalahnya, yang pertama kita misalkan terlebih dahulu panjang karton adalah P meter dan lebar karton atau L adalah X meter. Maka panjangnya itu kan 3 meter lebih panjang dari lebarnya sehingga nilai P adalah 3 ditambah X meter. Sehingga untuk mencari luas karton yang berbentuk persegi panjang yaitu panjang kali lebar karena kartonnya berbentuk persegi panjang. Luas kartonnya itu kan 40. 40 sama dengan panjangnya adalah 3 ditambah X. 3 ditambah X dikali lebarnya itu adalah X. Sehingga 40 sama dengan 3X ditambah X kuadrat. Lalu 40 kita pindah ruas ke kanan sehingga diperoleh negatif 40. 0 sama dengan 3X ditambah X kuadrat dikurangi 40. 0 sama dengan X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40. Lalu, dengan melengkapkan kuadrat sempurna diperoleh, kita tulis persamaannya lagi yaitu X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 sama dengan 0. Lalu, negatif 40 kita pindah ke ruas kanan diperoleh nilai 40 sehingga X kuadrat ditambah 3X sama dengan 40. Nah, selanjutnya kita tambahkan kedua ruas dengan koefisien X dibagi 2, di mana koefisien X-nya itu adalah 3 dibagi 2 lalu dikuadratkan. Sehingga X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 dibagi 2 kuadrat sama dengan 40 ditambah 3 dibagi 2 kuadrat. X kuadrat ditambah 3X ditambah 3 dibagi 2 kuadrat sama dengan 40 ditambah 9/4. X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 169/4. X kuadrat ditambah 3X ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 169/4 kita ubah ke dalam bentuk kuadrat sempurna sehingga diperoleh X ditambah 3/2 kuadrat sama dengan 169/4. Nah, dari sini kita akarkan kedua ruas sehingga diperoleh X ditambah 3/2 sama dengan plus minus akar 169/4. Sehingga X ditambah 3/2 sama dengan plus minus 13/2. Nah, untuk mencari nilai X yang pertama ini, kita gunakan ruas kanan yang positif 13/2. Dan untuk mencari nilai X yang kedua ini, kita gunakan ruas kanan yang negatif 13/2. Sehingga untuk mencari nilai X pertama ini, kita gunakan X ditambah 3/2 sama dengan 13/2. Diperoleh untuk nilai X yang pertama itu 5. Dan untuk mencari X yang kedua ini, kita gunakan ruas kirinya itu kan negatif 13/2. Sehingga X ditambah 3/2 sama dengan negatif 13/2. Diperoleh nilai X2-nya itu negatif 8. Jadi, akar persamaan kuadrat
X kuadrat ditambah 3X dikurangi 40 sama dengan 0 adalah X1-nya itu 5 dan X2-nya itu negatif 8. Karena ukuran panjang tidak mungkin bernilai negatif, maka untuk nilai X yang kedua negatif 8 ini tidak mungkin memenuhi, sehingga nilai X yang memenuhi itu adalah X yang 5. Sehingga jika lebar kartonnya itu 5, maka panjang kartonnya itu kan tadi 3 plus X, 3 plus 5 meter sama dengan 8 meter. Nah, setelah kalian memahami materi dan melihat contoh-contoh soal, kalian bisa mengerjakan latihan soal berikut. Silakan kalian kerjakan di buku tulis atau buku catatan atau buku tugas kalian. Nah, soalnya yaitu tentukan penyelesaian persamaan berikut dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Soalnya ada 4. Yang pertama, X kuadrat ditambah 5X ditambah 6 sama dengan 0. Yang kedua, X kuadrat ditambah 4X dikurangi 5 sama dengan 0. Yang ketiga, 2X kuadrat ditambah 7X ditambah 6 sama dengan 0. Yang keempat, 2X kuadrat ditambah X dikurangi 6 sama dengan 0. Nah, setelah kalian mengerjakan keempat soal ini, silakan kalian foto hasil jawaban atau pekerjaan kalian dan kirimkan ke grup Telegram untuk kita bahas bersama-sama. Nah, selamat mengerjakan. Lalu, untuk pertemuan minggu depan, kita akan membahas bab penyelesaian persamaan kuadrat dengan cara rumus ABC. Sampai jumpa kembali pada pertemuan yang akan datang. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.